ada siapa lagi? Ada Mikaela. Terus ada siapa lagi nih? Oke, udah ready ya? Azam. Pagi-pagi ya teman-teman. Sama aku mau mengucapkan pembukaan dulu. Salam pembukaan. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Oh ya, terus aku ada beberapa pengumuman. Kemarin aku dapat pengumuman dari operasional. Kita bakalan masuk ke bulan Ramadan ya di minggu depan. Nah, itu pertemuan kita kemungkinan masih tetap sama ya di pukul 8. Terus juga aku mau ngasih lihat teman-teman sesuatu sebentar. Set, set. Nah, ini dia teman-teman. Kita sebentar lagi bakalan masuk ke materi 3D model. Nah, untuk 3D model itu nanti kita nggak bakal pakai ini aplikasi unduhan, tapi kita bakalan pakai website. Nah, itu dia. Hari ini adalah materi terakhir kita pakai GIMP. Nah, nanti untuk kedepannya kita bakalan nyoba aplikasi software baru nih, software baru pas di 3D pemodelan. Nah, itu untuk silabusnya selama 5 minggu ke depan. Nah, terus untuk pengantar tata letak aku belum belum lihat ya untuk pakai apa aplikasinya, tapi kemungkinan besar ini masih pakai Gims atau kemungkinan lagi dia pakai apa ya? Aku lupa tuh yang buat tata letak buku. Dulu aku waktu tata letak buku tuh biasanya pakai Figma ataupun pakai yang namanya aplikasi Canva sih sebenarnya. Nah, terus juga aku mau info ke teman-teman nih. Kira-kira aku mau nanya dulu kepada Shakira. Nah, ada Shakira? Ada, Kak. Ada. Shakira, aku mau nanya untuk pertemuan yang ke-7 itu udah dapat kelas penggantinya belum ya? Belum. Belum ya. Dari operasionalnya udah dihubungi atau belum? Belum tahu. Ya, oke, Belum nggak tahu. apa. Nih, aku mau info buat Shakira. Nanti kan aku bakalan kirim nih nomor admin Algonova. Sebelumnya udah tahu belum nomor akun Algonovanya? Hmm, nomor akun logo apa maksudnya apa? Ini adminnya, admin Algonova yang ini sebentar. Mana ya? Nah, yang ini CS number. Iya, udah. Nah, itu Punya mama, mama udah. oh, oke oke. Nanti boleh dihubungi ya. Nah, nanti aku ada ini nih, ada info. Jadi, kalau misal kelas pengganti itu didapatkan ketika teman-teman gak hadir dan terus izinnya itu pertama melalui aku dulu. Nah, terus biasanya itu akan laporan dulu nih izinnya karena apa. Terus dilampirkan misalnya lagi di perjalanan Kak. Oh ya udah gitu. Nanti kata aku bakalan masukin ke dalam data operasional. Nah, dari data operasional itu nanti teman-teman langsung hubungi CS. Dari CS nanti bakalan diskusi kalian. Misalnya dari CS ngasih, oh ada nih ekstra kelas di hari Minggu. Nah, misalnya hari Minggu nggak bisa, nanti bisa ditanya lagi kalau misalnya hari Sabtu jam 4 bisa nggak. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi yang nanti data apa ya? Data untuk EC atau ekstra kelasnya kalian yang diskusi dari aku bakalan follow up biar itu langsung notice sama si admin. Nah, terus kalau misalnya udah sampai 3 hari setelah di chat adminnya tidak merespon ya atau tidak balas, itu langsung boleh screenshot ke aku pesannya. Nanti aku bakalan coba naikkan ke PIC aku. Gitu ya, teman-teman? Gimana Syakira? Iya, Apakah ada pertanyaan? tidak. Tidak ada. Oke. Aku Terus sebenarnya aku udah sering mau kelas pengganti, jadi udah tahu. gimana gimana Syakira? Aku Suaranya. udah sering kelas pengganti. Oh, oke oke. Tapi Sip yang sip. dulu, Kalau belum gitu. yang di sini. Oke, terus aku mau nanya punyanya Karlin. Gimana Karlin? Apakah kelas EC-nya sudah dapat? Ada Karlin kah? Karlin. Ada nggak ya?
Ada. Oh, Maksudnya aku lihat ada. oh, Karlin, Karlin. Aku sekarang ke Karlin. Sebentar. Karlin? Oh, mungkin lagi ke belakang ya. Oke, kalau gitu aku mau nanya punyanya Nara. Nara, gimana kalau untuk Nara kelas EC atau ekstra kelas di pertemuan minggu kemarin itu udah dapat belum? Belum. Belum. Oke, sebentar. Aku follow up lagi deh. Ku coba follow up ke bagian operasional. Wait, teman-teman. Berarti Shakira terus sama Nara ya? Oke, wait. Operasional. Oke, sudah aku follow up buat Shakira dan juga Nara. Nah, nanti Nara sama ya kayak Shakira untuk nomor CS-nya atau nomor admin Algonovanya boleh di-chat dihubungi supaya bisa negosiasi kira-kira dapat di minggu keberapa atau hari apa untuk kelas SC-nya gitu ya. Nara? Oke, mantap. Sip, kita lanjut. Nah, oke. Pagi hari ini kita mau refreshing dulu. Mau refreshing. Supaya kalian ini jreng matanya. Dan juga paling semangat nih untuk memulai hari ini. Nah, oke. Aku minta tolong ke teman-teman. Boleh yuk dibuka dulu akun Algonovanya. Yuk, login, login, login. Login akun Algonovanya. Coba aku scroll ke bawah. Yang belum. Yang belum. Yang belum. Login. Syakira bisa untuk akun Algonovanya? Bisa. Bisa. Oke, aku tunggu. Nah, teman-teman, bisa dilihat di share screen aku di sini. Pertemuan 9. Wah, pertemuan 9. Materi penutus sebelum kita masuk ke dunia 3D. Ah, dunia 3D lebih apa ya nanti? Lebih banyak permainan lainnya. Materinya itu masih fresh. Dan mungkin yang udah pernah ikut kursus DG ya sebelumnya. Mungkin ada. Di kelas aku dulu ada tuh di jam 4 itu ada yang bilang, "Kak, aku pernah ikut kelas DG." Wah, udah pernah belajar 3D dong. Iya, kata dia. Wah, itu lebih asik lagi tuh. Jadi, nanti di kelas 3D itu ada berbagai macam kita kenal-kenalan nih sama si softwarenya, terus kita kenalan sama pemodelannya seperti apa. Nah, nanti juga aku bakal kasih tips and trick yang ini. Nah, oke. Udah dibuka semua ya akun Algonovanya. Ready, ready, ready. Wait, aku cek lagi. Aku refresh. Oke, ready semua. Nah, terus bukalah tugas pada pelajaran nomor 9 yang bagian ini. Nah, silakan masuk yang ke piala ini. Nah, ini ada kuis, kuis pagi. Ada kuis pagi. Yuk, di login kan nanti aku mulai. Kuisnya itu simple. Nggak apa-apa. Kita coba dulu aja. Kita coba mau nilai kayak seberapa pun. Tetap aku kasih algo koin. Oke? Yang tertinggi aku kasih algo koin plus. Tambahan. Nah, ayo. Siap, siap. Ready, ready, ready guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. 8. Satu lagi, satu lagi. Satu orang lagi. Kita bakal mulai kuisnya. Nah, kuis di sini nanti kita bakalan belajar tentang gambar raster atau seputar game, seputar teknik-teknik yang udah kita pelajarin di materi sebelumnya. Nah, kuis ini kenapa dimulai di awal bukan di akhir? Karena kalau misalnya kuisnya diselesaikan di akhir, kemungkinan kemungkinan bakalan bentrok. Oke, udah semua? Ada yang belum? Apakah ada yang belum, teman-teman? Belum aku mulai? Sebentar, aku cek yang belum. Siapa nih? 8. Total 9. Oke, ready? 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 Go! Jadi, Nah, silakan cocokkan istilah dengan definisinya. Gambar raster, pixel, gambar rancangan.
Aku stop share-nya dulu. Nah, ayo, ayo dicoba dulu, guys. Gambar raster, pixel, gambar rancangan. Manakah yang benar? Set, set, Aku udah set. berapa kali jawab di itunya. Aku mau lihat-lihat report nanti. Ayo, dicoba, teman-teman. Perbeda mana nih gambar raster tuh? Jawaban yang benar adalah gambar raster adalah kumpulan titik yang digunakan untuk nampilin gambar di layar komputer. Kalau pixel terkecil, yaitu kayak kotak-kotak. Selanjutnya, nah, perancang memutuskan untuk membuat kuas bentuknya bintang. Ah, gimana cara rubah si koasnya yang tadinya jadi dari bintik hitam gede tuh jadi berbentuk bintang? Wah, gimana tuh? Jadi kayak copy paste, dia itu kalau nggak salah kayak texturing. Jadi kalau pas ditarik dia kayak muncul banyak tuh. Di alat apa tuh? Tuh, color canvas atau pilih salin bintang. Nah, jawabannya benar adalah salin bintangnya pakai select terus pakai paintbrush. Selanjutnya, bandingkan konsep dan deskripsinya. Jadi, kalau ini adalah dicocokkan. Mana nih kira-kira? Kalau misalnya bingung pakai bahasa Indonesia, coba diganti jadi bahasa Inggris. Ditranslate ke bahasa Inggris nih. Cahaya dan bayangan, light and shadow. Itu apa? Komposisi, perspektif. Cakrawala tuh kalau nggak salah siluet deh. Cakrawala tuh siluet kalau nggak salah. Horizon. Siluet or horizon ya. Harmonis. Harmonis. Monis. Nah, itu dia. Selanjutnya, cocokkan tugas dan urutan tindakan. Waduh, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, pertanyaan selanjutnya. Waduh, gambar lagi. Loading nggak? Loading nggak, teman-teman? Nah, kalau loading ya, ada. Kak, saya salah satu gambarnya gak kelihatan. Nggak keload. Punyanya Azam ya? Ah, udah, bentar. Oh, udah, oke. Ada gambar notebook, terus di sini pola. Wah, titik pola dan garis nih.
Pola tuh kayak gimana? Kayaknya ini ada deh ya waktu kuis minggu lalu. Nah, solusi yang tepat adalah lihatkan jawaban. Yang tepat adalah gambar notebook, hordeng, sama baju yang berupa angka-angka. Itu membentuk sebuah pola atau kayak kolase dia. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dia tentang retouching yang kemarin. Materi awal tentang retouching nih. By the way, ada suara aku, Karlin? Tes? Sebentar aku coba cek. Karlin tadi laptopnya agak rusak ya. Retouching itu adalah retouching. Retouching itu pemrosesan ya. Touching proses nih. Nah, yang mana nih yang benar? Jawaban yang benar adalah retouching itu pemrosesan foto, terus perusahaan itu berupaya untuk membatasi ya di beberapa negara yang kemarin. Terus dia itu meliputi detail koreksi warna serta penempatan aksen cahaya nih. Boleh, boleh. Nah, oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Loading nggak gambarnya? Ini itu gambar tool yang ada di Iya, game loading. nih. Gimana? Ada ya? Ini itu gambar tools atau tombol-tombol. Oh, game pertanyaan. Next. Nah, nih next. Urutan dan tindakan. Hitam putih. Kayak gimana nih? Hapus. Oh, ini pakai teknik. Teknik pas kita pemrosesan retouching tuh. Set, 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 set. 7, 16, 15, 14, 13. 10 detik lagi. Gak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya salah tidak apa-apa. Wih, banyak nih yang jawab benar. Selesaikan kuis. Kita cek. Wih, Raffi yang nomor satunya. Yang keduanya ada Shakira. Terus ada nih, aku share screen teman-teman. Nih hasil dari.
Nah, ini dia. Yang satunya ada Raffi, terus keduanya ada Azam bareng Muhammad Fatur Rahman, Nara Anin, di tiganya ada Shakira, Giselle Yu, Kaisa sama Mikaela nih. Oke, thank you teman-teman. Aku screenshot dulu. Aku tambahkan algoku ini. Nah, oke. Set, 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 set. Nah, oke, kita lanjut ya. By the way, sudah ada Karlin nggak? Tes, tes. Karlin? Oh, belum ada ya? Oke, gak apa-apa. Kita lanjut. Tadi aku ada ini teman-teman. Ada laporan ya. Kalau misalnya Karlin tadi tuh laptopnya rusak lagi. Nah, itu aku khawatirnya kejadian sama kayak laptopku. Nah, laptopku itu kemarin tuh rusak. Nah, sekarang aku ganti perangkat jadi komputer. Nah, yang di laptopku itu kayaknya udah terlalu lama ya dipakai buat tugas sama buat bikin game waktu itu. Jadi pas pemrosesannya itu memang agak brutal sih sampai berapa hari ya nggak aku shutdown. Jadi cuman dipantengin terus dia itu masuk sumber daya kayaknya kena tuh catu dayanya sampai ke bakar di mobonya. Nah, terus aku mau info nih buat teman-teman. Apa nih? Iya Kak, laptop aku overheat. Nah iya, overheat ya. Nah Karin, kalau gitu aku boleh nanya nggak? Untuk pertemuan sebelumnya nih, yang materi ke-7 nih, hampir sama kayak punyanya ini ya, Shakira nih. Karlin udah dapat kelas penggantinya belum? Sudah? Belum ya? Yang kelas sebelumnya ya, Kak? Iya, yang lesson ke-7. Soalnya sayang juga ya kalau misalnya apa saldo atau misalnya si pertemuannya itu tidak diikuti sayang gitu loh. Belum dapat, Kak. Belum ya. Nah, Karlin seperti Shakira tadi yang aku infokan kalau misalnya si pertemuannya belum diikuti, nanti aku udah tahu nih, mungkin belum dihubungi dari operasionalnya atau dari Karlinnya belum negosiasi ke operasional. Nanti boleh ya, Karlin dihubungi pihak CS-nya. Nanti dari Karlin bisa tanya jawab nih, kayak misalnya bisa nggak di hari Sabtu atau jam di mana Karlin ini bisa mengikuti kelas ekstra kelasnya itu. Oke? Oke. Oke. Nah, terus aku juga mau info nih. Hari ini kan kita masuk ke bagian retouching atau editing foto. Bahasanya, bahasa gampangnya itu editing foto nih. Editing foto dari bagian-bagian yang sudah dipotong itu bakalan jadi satu kayak gini. Tuh, ada dua ya. Dari mulai model seperti ini terus kita edit jadi lebih fantasi. Ah iya, Shakira, gimana? Kemarin yang foto retouching itu aku nggak bisa diekspor. Oh, kemarin kan bisa diekspor. Iya. Oh, coba boleh share screen punyanya Shakira dulu. Tapi kayaknya sekarang gambarnya udah hilang deh. Sekarang gimana? Bisa? Kan itu yang waktu itu retouching. Mm-mm. Waktu Aku belum retouching. save kayaknya. Heeh. Terus. Bentar. Coba. Mari kita cek, guys. Mari kita cek. Aku izin minum teman-teman. Ya. Mari kita cek. Nah, coba yang pria hasil retouching. Diklik gambarnya terus open. Open existing image yang di atas tuh. Nah, ini udah. Terus Udah aku edit tapi nggak bisa dikirim. nggak bisa dikirim. Tapi udah diekspor. Udah pernah coba ekspor. Oh, coba ke file. Klik file. Terus export as. Ada nggak? Hah? Terus pilih foldernya, misal di download, folder downloadnya diklik, dikirim. Ini, Ini nih, aku tandain ya. Nih. Nah, terus namanya, wait, loading. ini. Nah, ya, namanya diganti, tapi jangan dihapus ya yang bacaan PNG-nya. Ini ganti. Oke, coba.
dikasih namanya misal tugas retouching Shakira. Nah, retouching Shakira. Nah, terus coba ekspor. Nah, diekspor. Nah, tunggu. Ekspor sekarang. Klik ekspor. Nah, coba sekarang Shakira ke bagian Algonova. Mau dikirim ke tugas retouching itu di nomor 8. Ya, silakan Nara. Nomor 8. Oh, bukannya ini. Hasil berproyek. Oh ya ini. Disilang. Oh, ini ada nih. Udah. Tapi ini masih yang belum diedit. Oh, belum diedit. Oh, oke. Nanti aku nilai yang kedua ya. Diklik yang ini. Hmm. Nah, open. Coba scroll ke bawah. Tuh, Nah, ada. udah. Di Minggu lalu nggak scroll ke bisa atas. kenapa ya? Kenapa? Minggu lalu nggak bisa kenapa? Di scroll ke atas. Nah, itu klik yang hijau. Nanti yang potret pria aku skip, nanti aku nilai yang terbaru. Oke, coba yang nomor 2 aja diklik. Nomor 2 di atas. Nah, Hihi. Soros satu beberapa penting, foto dan fotomu sendiri. Ya, tidak Baru bikin. wajib yang ini. Betul. Nah, ini ngapus. Kak, ini pakai GIMP atau Inkscape? Sekarang kita pakai GIMP nanti. Nah, tapi nanti aku ada pengarahan untuk yang hari ini. Oke? Oh, ini yang kemarin ya, yang diunggah. Diunggah ke bagian Hello Fam. Tapi udah tahu nggak, Sakira, cara upload di Hello Fam? Udah sering. Oh, sering. Nah, ini Iya. upload di Hello Fam. Terus ini. Kak, Oh, ini tuh cara ngapus ini watermark. Pakai retouching juga. Oke. Kak, Ya, gimana Karlin? ini kita makainya Jim atau Inkscape? Kalau, oh untuk materi yang mana nih? Hari ini atau kemarin? Dua-duanya. Inkscape itu akan digunakan ketika kita masuk ke materi vector art, Karlin. Hmm. Vector artnya tuh kapan? Oke. Nah, nanti aku jawab punyanya Karlin setelah aku pengarahan buat Shakira, oke? Oke. Oke. Nah, Shakira, udah nih, udah selesai. Udah di close nih, dibuka. Nah, oke. Terus apa nih? Oke. Nah, tadi Shakira udah nyoba ya buat yang retouching. Kalau di aku memang sedikit buat pengantar materinya. Sisanya itu kalau di aku pengen teman-teman menjajal atau mencoba ya, mencoba serta berlatih nih. Kalau dari aku. Karena kalau misalnya terus aku arahkan, aku khawatir gini. Kita kan desain grafis senior ya. Ya, kalau desain grafis senior itu aku cuman ngasih beberapa tips kayak misalnya pakai tools apa aja. Terus kalau misalnya teman-teman pengen apa namanya? Minta saran dari aku kayak, "Kak, ini tugas yang di lesson ini tekniknya ada tambahan lain nggak biar ini ngapus ini atau kayak gimana ya?" Itu boleh. Nah, sisanya kayak misalnya aku pasti aku bakal sering ingetin ke teman-teman, terutama di tugas-tugas yang di lesson ya. Karena kalau misalnya tugas lesson ini selesai, ini lebih gede juga nih nanti penilaiannya. Terus yang kedua, penilaiannya itu dari mulai kehadiran, penyelesaian lesson ya yang ada di sini. Yang ketiga itu di pas teman-teman ngerjain project. Project itu kayak latihan-latihan nih, kayak langsung tapi buat pertanyaan. Nah, kayak yang ini. Jadi ada 3 komponen nilainya. Nah, itu nanti di akhir kita pertemuan kan biasanya aku sering ngasih feedback ya ke orang tua kalian. Nanti nih setiap bulannya. Nah, itu nanti diakumulasi dia bakalan jadi seperti ini nih, guys. Misal ini mah. Nah, misalnya seperti ini tuh. Ada nilai-nilainya tuh. Ada besaran nilainya. Nanti teman-teman ketahuan nih pas tiap pertemuan. Nanti aku akumulasi dari 3 komponen tadi. Misalkan dapat berapa nih? 98% atau berapa persen. Nah, itu lumayan ya, teman-teman. Lumayan. Nah, kayak gini.
nanti bentukannya ketika kita di akhir pertemuan lesson ke-32 wisuda. Wah, portfolio. Gitu ya teman-teman. Nah, terus tadi ada pertanyaan dari Karlin ya. Untuk Kak ini masih pakai Gims atau pakai Inkscape? Nah, ini dia. Teman-teman, bisa diperhatikan di sini. Jadi, pertemuan kita atau materi kita kan bervariasi, macam-macam. Ada yang 3D, 2D, yang pakai bitmap nih, yang sekarang gambar raster lah bahasanya kalau di Indonesia kan. Tapi aku sering nyebutnya itu bitmap. Karena nanti ada yang namanya vector art. Nah, itu baru tuh pakai Inkscape. Nah, vector art biasanya dipakai. Nih aku ada silabus dikit nih sebelum kita masuk ke materi retouching terakhir. Jadi, vector art dan bitmap kan berbeda banget ya. Bedanya bitmap dengan vektor. Coba Pak, kita kasih gambaran dulu dari aku nih. Nah, ini dia. Tuh, gambar raster atau bitmap. Nah, kalau raster biasanya itu pakai ini apa brush. Dia itu kayak mengarsir, terus hasilnya itu kalau di zoom ya kayak gini nih contohnya. Kalau di zoom file new terus aku oke aja langsung buat biar ada apa? Ada gambaran. Bentar, brushnya kekecilan. Nah, ini kalau aku zoom pixelnya kelihatan. Tuh. Ini bitmap. Biasanya bitmap ini dipakai kalau kita pengen bikin ilustrasi, ya, sketsa. Terus kalau misalnya Kak, biasanya ada orang nih bikin komik atau misalnya bikin apa namanya ilustrasi gambar, tapi dia pakainya bitmap Kak, bukan pakai vector art. Iya, betul. Tapi nanti dia ekspornya itu lebih tajam lagi. Pas di bagian ekspor asnya. Nah, itu pun berlaku kalau misalnya kita pakai aplikasi lain selain yang namanya GIMP. Wah, banyak ya aplikasi-aplikasi lain. Yang penting GIMP itu kenapa kita pakai? Karena GIMP ini adalah versi ringan ya dan juga versi universal yang gampang dipakai. Nah, terus untuk Inkscape, vector art nih terutama. Inkscape. Nih aku kasih gambaran untuk pagi ini sebelum kita ke materi. Gak apa-apa. Selama beberapa menit ke depan. Nih Inkscape aku buka juga. Inkscape, aku langsung new dokumen aja. Nah, aku new dokumen. Inkscape, ini itu versi light dari yang namanya Adobe Illustrator. Ada yang tahu nggak Adobe Illustrator, Photoshop? Dua itu. Tahu? Tahu. Tahu. Tahu kan? Iya, saya kira. Nah, dua aplikasi itu aku sering pakai waktu kuliah, tapi aku nggak menutup grafik ya. Tapi aku waktu itu nggak pakai lisensi dulu itu. Tapi bahaya banget, jujur, kalau nggak pakai lisensi. Karena dulu temen aku waktu di semester 7 ya, dia kena virus. Nah, itu dia kalau misalnya kita nge-crack atau ngebajak sebuah aplikasi yang tidak orisinil ya. Kayak gitu. Nah, terus aku ada alternatif dulu waktu sebelum kenal itu, pakai Figma, pakai aplikasi Gims, terus aku coba-coba lagi belajar pakai yang namanya apa ya dulu tuh? Ada ya nama aplikasinya selain Filmora itu. Pokoknya aplikasi gratis tapi langsung dari website resminya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau Inkscape, lihat nih, gambar vektor. Gambar vektor. Kalau aku zoom, tuh, dia nggak pecah. Tidak pecah. Berbeda dengan gambar bitmap. Kalau di zoom. Tuh, pixelnya tidak terlihat. Kak, Ya, gimana, Karlin? kalau lesson hari ini tuh pakainya Inkscape atau Gym? Hari ini tuh pakai game. Nah, terus aku ada apa namanya? Ada solusi. Karlin gamesnya bisa dibuka apa enggak? Ini lagi ngedownload, soalnya pakai di laptop
yang lain, Oh, pakai pakai laptop laptop. lain. Oke, oke. Hari ini pakai Games tetap. Oke. Hari ini tetap pakai Games. Nah, terus kalau misalnya kalian bertanya, boleh nggak pakai aplikasi lain pas nanti kita bikin editing-editingnya? Boleh, kalau kayak gitu. Aku sekarang apa ya? Nggak membatasi. Soalnya aku tahu teman-teman mungkin ada yang lebih paham atau lebih jago di aplikasi lain. Contohnya terutama ada yang mungkin lebih enak pakai Ibis. Medibank, ya. Ada tuh di kelas aku ada yang suka pakai Medibank. Terus ada yang suka pakai Ibis, PenX tuh. Dan dia jago banget. Dan terus aku bebaskan, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting nanti ketika kalian menjawab di soal-soal ini, kalian tahu toolsnya itu. Nah, jadi di sini kita memperhatikan pakai aplikasi Gamesnya. Terus kalau misalnya teman-teman lebih enak pakai aplikasi lain, nggak masalah gitu loh. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau lesson hari ini bisa pakai Ibis Pen nggak? Boleh? Mau? Karlin? Boleh. Mau nyoba deh, soalnya kayaknya ini lagi di download, soalnya kayaknya lama nge-downloadnya. Lama ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi Oke, ada banyak buat teknik. Nah, hari ini itu kasih. kita kayak editing profesional di tahun-tahun yang viral banget nih. Editing profesional yang dimana booming banget. Editingnya rapi banget cuy. Ya kan? Biasanya itu anak-anak tahun 2000-an nih. Tahun 2000 ke tahun 2010-an. Mereka itu baru kenal tuh yang namanya editing foto pakai aplikasi Photoshop. Ada juga yang pakai, aduh, aku lupa aplikasinya. Selain Canva dulu tuh ada yang dia editingnya bisa di HP, terus pas gambarnya ini lagi di retouching sama dia, itu mulus banget cuy. Aku lupa aplikasinya yang di HP itu. Ada dia. Coba nanti aku coba cari tahu nama aplikasinya. Nah, untuk hari ini, materi terakhir dari retouching, itu kita bakalan nyoba nih. Nyoba bikin karya pakai dua teknik. Teknik kolase, penggabungan gambar, sama retouching atau seleksi foto. Ya, ini dia. Bagian-bagian yang bisa dibuat. Pakai latar belakang, pakai foto manusia atau portrait. Nah, terus ada foto-foto lainnya. Contohnya asetnya di sini ada sayap, telinga, taring. Terus ada atribut lainnya. Contohnya kayak aksesoris, topi, dan juga bisa jubah gitu. Ini lagi aku briefing dulu, Nara. Nanti kita mulai di game. Kita briefing dulu di pagi hari. Briefing-briefing. Nah, kan tadi kita udah quiz nih. Kita udah quiz. Terus hari ini kita bakalan nyoba nih. Bikin potret fantasi. Pakai teknik kolase. Terus presentasi ke Hello Fam. Nah, Hello Fam itu adanya di sini. Kalian masuk untuk upload di sini ya. Galeri semua teman-teman. Wih, itu banyak. Rata-rata itu anak-anak DG nih, desain grafis. Terus nanti kita juga bikin apa namanya? Bikin 3D sama animasi. Animasi itu aku lupa di lesson keberapa ya. Setahu kok ada nanti. Nah, ini animasi bingkai. Wah, sama humanisasi. Ini dia proporsi. Kita bikin nih yang di sini nih, animasi. Nah, di Elofem banyak teman-teman. Tuh, karya-karya dari para siswa-siswa. Ada yang pakai video nih, desain-desain. Ntar, loading. Gambar, desain, Roblox, Unity, bahkan ya, Python Scratch. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupa nanti kalau misalnya Kak, cara upload di HelloFam udah pada tahu atau misalnya masih kurang paham? Ada? Oh, belum ya? Oke, di HelloFam itu caranya mudah, teman-teman. Cara upload ke HelloFam, itu kalian masuk ke akun kalian, profil. Nah, misal di profile ini, wait, loading. Aduh, loadingnya lama kayaknya.
Kita sambil skip dulu deh. Kita skip dulu. Loadingnya kelamaan nih. Seperti biasa. Ngedown. Aku nggak bisa buka. Cuma bisa ke kursus. Nah, apa ya? Profil saya. Dan ini loading lagi. Oke deh, kita lanjut aja. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Kita bakalan bikin foto biasa menjadi kolase fantasi. Nah, sebelum itu kita perlu yang namanya 6 langkah. Tapi yang langkah ke-6 nanti deh. Soalnya ini masih loading tadi. Hello, hello, hello. Hello this time. Nah, di sini dia. Kalian ke kelas, project kelas atau halaman kelas. Terus kalian klik. Udah ada nih, Anindita nih. Terus kalian pergi ke halaman. Mana nih? Tidak ke loading. Tidak ke loading. Terlalu lama ya. Oh, kelas. Nah, ini dia. Project kelas. Biasanya di profile ada nih untuk nambahin si itu. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita bakal bikin foto menjadi kolase fantasi atau istilahnya mah kita bakalan gabung-gabungin part-part yang ada di foto itu jadi sebuah desain yang menarik. Contohnya laki-laki jas biasa yang tadi tuh yang di atas itu menjadi pria elf. Ada panah, rambutnya panjang, terus dia telinganya juga ikut panjang kayak elf pada umumnya. Nah, terus kita bisa juga nambahin pencahayaan sama nambahin background di belakangnya. Wah, itu dia. Terus kita lanjut. Nah, kita ada foto-foto serta latar belakangnya. Nah, itu temuinnya di mana? Itu ada di kursus. Di halaman ini nomor 9. Terus dia ada di bagian menyelami fantasi. Nah, ini dia. Nah, silakan kalian boleh unduh satu persatu nih. Dari mulai elemen-elemennya. Terus Nanti dimasukin kita ke jadiin dalam game. Ya, semua, nanti kita buka semuanya, kita jadiin satu. betul. Dibuka semuanya dijadiin satu. Nah, terus yang ini, toko ilustrasi, aku ada catatan. Pilih salah satu. Mau pria atau yang gadis. Gitu ya. Jadi ada dua nih. Yang potret orangnya. Jangan dua-dua aja, salah satu aja. Biar mudah. Kalau kebanyakan, poin lebih. Aku tambahin poin lebih kalau ada dua orang. Nah, kita download dulu. Unduh. Set. Nah, yang ini udah diunduh. Sekarang aku mau ambil yang ilustrasi prianya. Unduh. Set. Lama juga ya. 2 menitan. Padahal cuma 32 MB. Kak, rambutnya harus sama yang dari situ atau bisa kita ambil dari gambar lain rambutnya? Boleh kalau misalnya ada gambar yang lainnya? Aku maunya yang cowok ini rambutnya pakai rambut yang gadis. Boleh. Nah, atau misalnya dia dikasih janggut biar jadi Gandalf. Jadi penyihir banget. Nah, oke, gini deh. Kalian boleh unduh. Kalian boleh unduh pakai gambar yang ada di sini. Terus kalian juga boleh kalau misalnya punya ide lain, contoh kayak punya Shakira ya. Pengen diganti deh rambutnya, nggak mau ada di sini. Oke, nggak apa-apa. Itu tinggal kalian cari di yang namanya Pinterest. Nah, ini dia. Wih, menarik juga tuh. Kita coba ganti-ganti pakai Pinterest. Nah, cari di sini. Nah, aset-asetnya bisa dicari di sini, potongan-potongan lainnya. Yang penting kita punya potret salah satunya. Aku pengen yang pria dulu nih. Langkahnya sama. Langkahnya itu
sama kayak waktu kita main di apa namanya? Di game ya. Langkahnya sama. Kita bikin file dulu, bentuknya portrait. Set. Karena gambar orangnya itu tegak lurus, berarti kita editingnya itu pas dia tegak lurus. Nah, coba unduhannya apakah sudah selesai? Potret pria muda. Kayaknya sudah deh. Coba aku buka dulu di bagian download. Nah, udah ada nih. Harus Nanti ku kita masukin ke open dalam ini. atau apa? Gimana? Nanti kita open atau new? Oh, kalau aku tinggal ditarik gambarnya. Karena ini berupa gambar, bukan file XCT. Tuh, kayak gitu. Oh, ini Azam. Kak, saya malah disuruh login. Login ke akun Algonova kah? Iya, Fatur Rahman. Coba. Login kemana nih? Azam disuruh login. Loginnya kemana nih? Aku agak bingung. Oh, ini dia. Ke akun laptopnya sih buat download gambar. Oh, email ya? Login email kayak gini bukan? Nih, di sininya belum ada akun, ya kan? Iya. Kalau misalnya belum ada akun, emang harus diloginkan dulu salah Gambarnya satu sih akun. Misal mau akun apa Zam? gambarnya udah ada, cuma malah gambarnya udah ada nih, gambar akunnya, cuma Oh, gambarnya malah udah ada. disuruh Oke. malah disuruh kata sandinya. Kata sandinya. Oh, coba Kata aku sandi kurang paham. Boleh di share screen punyanya Azam? Muhammad Azam Fatur Rahman. ya itu udah ada di samping. Bentar. Itu di jeda bacaannya. Coba di jedanya diklik. Login. Nah, tuh. Ah, Pas aku tutup ininya, dulu ya. pas kata sandinya katanya lupa. Sandinya ini bisa ditanyakan. Ini yang punya akunnya siapa? Kakak saya Ah, ini bisa ditanyakan ke kakak. Kak, ini kata katanya sandinya apa? lupa. Oh, Bentar, dari kakaknya lupa. bentar. Coba Kalau ditanya. misalnya lupa, aku ada cara kedua. Mau lebih cara gampang nggak tanpa login? Coba kembali Boleh. ke bagian potret pria muda yang tadi. Potret Aduh, pria muda. lagi Nggak bisa apa-apa, ini disilang aja. Yang halaman ini disilang. Nah, kita ke pria muda. Potret pria muda tuh yang di kiri. Screenshot coba. Di screenshot. Pakai apa? Snipping tool. Window Shift S. itu Logo window. Terus klik Shift sama S. Berbarengan. Nah, terus di blok dari situ ke kanan. Nah, tanpa mengunduh ya kalau kayak gini caranya. Terus di blok pelan-pelan sampai sudut. Nah, lepas kalau udah. Nah, setelah itu buat dulu file baru, Portrait. Saran aku Portrait. Nah, oke. Ini backgroundnya gelap, Backgroundnya terus kita ganti jadi diapain? putih. Set. Nah, sekarang CTRL V. Langsung V aja. Backgroundnya, Hmm? Kenapa, Shakira? backgroundnya kalau mau backgroundnya Tes, tes. gimana cara tambahinnya? Ya, tambah Shakira. gampang. Suara Shakira kecil sangat. Boleh didekatin lagi? Gimana cara tambahin backgroundnya? Tambahin backgroundnya. Sebentar. Oh, wait. Azam, sebentar ya, Shakira. Aku ke Azam dulu. Azam, CTRL Z dulu. Di Z dulu. CTRL Z. Nah, terus Azam ganti dulu ini. Kalau mau scale, ganti toolnya dulu. Klik kanan. Scale. Nah, nggak berantakan sekarang. Nah, itu dia. Oke, bisa ya Azam? Seperti itu. Oke, boleh di stop share screen. Aku ke Shakira. Gimana tadi Shakira? Cara nambahin background gimana? Cara nambahin background? Coba di share screen.
Backgroundnya kamu mau ambil dari Pinterest atau pengen pakai yang ada di Algonova? Backgroundnya. Mau pakai yang mana backgroundnya? Kan ada dua ya. Background itu coba menyelami fantasi, diklik. Yang di Algonova. Nah, kalau di Pinterest, coba. Tiknya apa? Apa? Oh, Tiknya apa? ininya ya. Gini aja. Shakira backgroundnya mau apa? Mau hutan, forest, atau kastil? Mau kas, mau kastil. Kastil. Coba Tapi di jangan search kastil kastil. yang kayak buat princess. Yang Princess. kayak Wih, buat, boleh. bukan, aku maunya kastil yang buat pri. Oke, oke. Kak, ini temanya bebas. Temanya itu fantasi. Aku harap diedit jadi... Ya loadingnya lama banget. Oh, lama banget. Ditunggu aja. Oke. Kalau gitu, aku ajarin caranya dulu. Nanti aku izinkan teman-teman buat create 15 menit sampai 20 menit ke depan. Oke? Aku ajarin dulu ya. Nih, aku ajarin dulu teknik-tekniknya. Boleh ya? Biar nanti lebih jelas nih. Aku ajarin dulu. Nah, teman-teman. Nah, nanti kalian boleh edit-edit pakai aplikasi lain selain Games ya. Boleh pakai Games atau Kak udah Games aja karena masih sesuai sama materinya kok, masih mudah gitu ya. Kalau misalnya udah terbiasa Games atau yang lebih fasih pakai aplikasi lain tidak masalah kalau menurut aku. Oke ya, tapi tekniknya itu sama kayak kolase dan kita itu ngegabungin gambar jadi satu dan itu jadi potret fantasi. Temanya fantasi. Fantasinya itu kemana? Ke era mana? Era kerajaan dan juga masih ada peri, elf, sama sihir. Wah, ada naga-naganya gitu. Jadi dunia fantasinya itu andaikan mirip kayak game RPG ya, yang fantasi banget. Kalau misalnya ada yang nonton anime fantasi kan genre-genrenya ada yang petualangan, adventure, terus arc lawan Raja Iblis tuh. Banyak kan? Nah, itu bisa tuh kalian pakai genre seperti itu. Intinya fantasi, fantasi world. Nah, ini dia. Masih pakai kuda, pedang, kenaik. Atau kalian mau lebih ngide lagi atau punya ide lebih keren lagi. Jadi si prianya ini dikasih apa? Dikasih topeng ala-ala abad kerajaan. Apa ya waktu itu namanya? Armor. Armor abad pertengahan. Misal. Nah, misal dikasih ini dia, dikasih armor si prianya. Wah, itu boleh. Potretnya nanti seperti ini dia. Tuh. Kak, Syarat tambahinnya. Nah, ini dia. Tekniknya aku ajarin. Ini aku awal dulu. Awalnya itu aku step by step ya. Aku tahu kalian udah gak sabar nih buat edit-editnya. Sabar. Tunggu dulu, tunggu dulu. Aku jelasin dulu dari awal. Jadi, kalian boleh ya ambil gambar dari Google. Misal perlu armor yang kayak gini nih. Ya, itu nanti tinggal di copy terus masukin ke dalam game. Tetap ya di file baru. Jadi kita pisah-pisah dulu nih. Pertama, kita potong-potong dulu bagian-bagiannya kita kumpulin. Dari mulai Tadi copy image armor atau kayak gini. download? Ah, tadi gimana? Tadi copy image atau download? Oh, kalau aku copy image, Shakira, caranya gini. Nih, lihat ya. Lihat nih, Shakira. Caranya gini, simple. Bentar. Misal kalian pengen Udah ambil aku copy sih. gambar kayak gini, copy image-nya, kalian klik kanan di mouse, set, di area gambar, terus copy image, copy image. Nah, nanti ada image copy. Terus arahkan ke game, set. Terus di sekitar game, kalian CTRL sama V. Set. Nah, muncul. Gimana Sakira? Perlu diulangin? Udah. Udah? Kak Bisa? mau nanya. Hah? Gimana? Oh, aman ya? Oke. Kak mau nanya. Mau nanya gimana tuh Karlin? Eh, kan aku pakainya HP nih, soalnya tadi laptopnya rusak. Mm, Terus kayak gini gini bisa nggak? Jadi aku ngebuka website Algonovanya kan
Algonova nggak bisa dibuka di HP ya. Betul. Hmm? Nah, jadi aku pakai image-nya aku ngambil dari Pinterest. Jadi orangnya, backgroundnya bisa nggak ngambil dari Boleh Pinterest? dong. Boleh, boleh. Terus nanti diuploadnya ke WhatsApp gitu, boleh? Kalau untuk uploadnya gini aja. Kalau misalnya udah selesai, by the way, eh kamu ada laptop lain atau perangkat lain nantinya? Ada. Ada. Nah, itu di login Algonova, nanti sama Karlin dikirim ke laptop itu filenya. Terus di laptop itu loginkan akun Algonovanya, terus upload gitu loh. Bisa ke Karlin? Dikirimnya di WhatsApp dulu, terus dikirim di perangkat lain. Betul. Jadi misalnya gini, aku kan punya 3 device ya. Misal aku pakai laptop punya mbakku kemarin itu, terus aku Ya. kirim ke WA pribadiku. Contohnya kayak gini. Tuh, kirim ke sini. Oh, Nah, terus di laptop atau di PC yang sekarang, aku login WA-nya. Nah, terus gambarnya aku unduh, klik kanan, save image. Misal gitu. Ada cara lebih mudah lagi, Karlin. Kalau misalnya nggak mau repot nih, atau misalnya Karlin editnya udah keburu di HP, HP-nya login Google gitu loh. Nah, kebetulan akun Google-nya hafal. Nah, Karlin tinggal upload ke mana? Ke Drive. oke. Tuh, upload ke Drive, di Drive-nya diunduh nanti. Nah, itu jadi perantara tanpa pakai kabel USB yang merepotkan. Nah, terus Oke, nanti makasih. gimana, Karlin? Iya, Oke, aku lanjut ya. makasih. Sip. Nah, terus teman-teman, boleh ya? Boleh selain yang ada di Algonova, ini aku pengen kalian kreativitas tanpa batas. Kreativitas tanpa batas, kalian unduh satu persatu, terus kalian cari juga backgroundnya, misal forest. Forest background atau hutan background. Nah, misal ini deh. Ini keren nih backgroundnya. Aku klik kanan, copy image. Terus aku file, new lagi. Nah, kita ambil dulu satu persatu background-backgroundnya. Landscape ding. Tar. Oke. Nah, CTRL, V. Terus ku scale dulu, ganti toolnya jadi scale. Disesuaikan kayak gini. Nah, entar. Udah nih, terus ku coba pengen ngedit si pria ini. Wah, si pria dengan jas. Atau aku cari kesatria deh. Bentar. Nah, aku pengen ngambil wajahnya aja untuk ditempel di armor. Terus selain ada armor, aku pengen dia itu pakai sarung tangan. Atau zirahnya itu ada yang celananya. Nah, kayak gini nih, armor abad pertengahan. Desainnya banyak. Bentar, aku cari. Nah, yang ini aja. Ya udah full set. Full set armor. Full size armor dan juga portrait. Tipos portrait. Nah, tipos. Coba kita cari. Beliau deh. Beliau. Nanti ku copot-copot bagian partnya. Mana ya? Yang muda kita cari, guys. Tipos pria dengan wajah sangar. Tipos, tipos, Wajah tipos. sangar apa? Hmm? Apa? Wajah sangar apa? Wajah sangar tuh agak menyeramkan. Garang, garang. Kalau bahasanya itu garang. Wajah garang. Waduh, malah senyum. Kayak tukang pukul kalau nggak salah. Sangar tuh. Menyeramkan dia itu. Nah, kayak beliau. Thomas Shelby. Atau clean. Ada clean juga nih. Ada clean. Tipos. Tipos. Kita cari dulu. Buat contoh. Ini lebih keren lagi nih. Copy image. Lihat nih.
Ini nanti kita putus di sini. Nah, iya, copy image. Terus kita cari zirahnya itu pelindung kakinya. Armor leg. Sahabat. Nah, ini dia armor leg ya. Kita ambil salah satu nih. Kita masukin dulu yang armor tadi. Yang ini aku hapus. Set, di delete. Delete layer. Terus aku paste. Nah, terus kita tambahin file baru lagi. New. Terus potret di oke. Nah, terus kita cari lagi kakinya. Tadi kan dari badan sampai kepala udah, sekarang cari kakinya. Misal kalau teman-teman pengen bikin kesatria ya, model kesatria, atau misalnya pengen lebih simpel lagi, elf, langsung jubah, tertutup semua. Nah, itu boleh. Atau ada Tuan Putri, princess, yang naik kuda bersama pangeran. Nah, itu bisa juga. Jadi aku ada contoh aja. Contohnya itu kita pakai tekniknya yang namanya retouching dan juga kolase. Ntar, aku cari dulu. Armor leg concept. Nah, ini. Banyak dia. Set. Ini aja deh. Full dragon. Full dragon. Atau yang ini aja deh, ya udah sepaket. Sudah satu paket dengan kaki. Ada yang full paket pakai kaki, ada yang enggak nih. Nah, ini dia. Nah, terus teman-teman, masih ingat nggak cara buat hapus background atau hapus latar belakang? Masih ingat? Atau lupa? Kalau misalnya lupa, caranya gini. Kalau seleksi, mana yang gambar atau misalnya em, latar yang pengen kalian hapus. Misal di bagian sini. Nah, itu thresholdnya jangan lupa dibesarkan. Nah, nanti dia kayak gini. Semuanya. Nah, editnya pelan-pelan saja. Terus kalian pakai penghapus. Set. Size-nya digedein. Nah, baru setengah yang kehapus. Terus kalau misalnya udah, kita lanjut pakai yang ini. Hapus latar belakang. Nah, hapus latar belakang, di-select, dihapus. Terus select lagi. Set. Terus dihapus. Tuh, latar belakang hilang tuh. Secara signifikan. Terus ku select lagi. Yang bagian kanannya, terus aku hapus pakai penghapus. Set. Nah, tuh, hilang kan? Secara perlahan-lahan menghilang dia. Menghilang. Kalau udah diedit, select, terus none. Untuk menghilangkan select. Nah, sekarang coba kita hapus sedikit demi sedikit bagian yang nggak penting. Nah, contoh ini. Nah, tuh. Dihapus pelan-pelan. Pakai yang namanya erase. Set, set. Tuh. Dihapus bagian yang sudah tidak terpakai. Nah, gitu ya. Yuk, boleh dicoba. Terus aku select di sini. Nah, set. Terus aku select lagi di bagian sini. Hapus. Nah, sekarang coba aku select lagi. Di bagian tidak perlu. Oh, kena semua. Thresholdnya dikecilin. Set, set, set. Dihapus. Nah, sekarang kita pakai penghapus saja. Di select, di non, dihapus. Set.
Kak, coba ulang caranya. Cara apa tuh? Yang mana? Cara buat tambahin sini. Cara tambahin? Itu Cara tambahin hapus? ininya. Cara hapus? Benar? Kalau hapus, aku tahu ininya, tambahin ininya. Gambarnya. Oh, copy paste gambar bukan? Iya, Ya, oke. Aku ulangin ya. Cara tambahin gambar atau copy paste si gambarnya. Itu caranya adalah gini. Pertama kalian buka dulu new file atau kertas baru. Nah, udah punya kertas baru kayak gini. Silahkan pergi ke Pinterest-nya. Terus cari gambar yang mana yang pengen di copy. Misal gambar yang pengen di copy udah nemu nih ya. Misal yang ini. Wow, sangar. Diklik, set. Garang banget nih mukanya. Menyeramkan. Wow. Terus kalau udah diklik kan ada ininya ya, preview. Preview. Nah, si preview ini silakan diklik kanan. Set. Terus di copy image. Terus pergi ke game-nya. Nah, ada yang mana nih? Nah, ke edit, paste. oke Kak, terima kasih. Oke. Terus di scale. Oh ya, Shakira tahu cara scale gambarnya? Biar dia itu Tahu, nggak gerak-gerak. tahu. Tahu ya? Oke, mantap. Tuh. Terus pakai ini yang namanya Fuzi Select Tool. Itu kita buat hapus latar belakangnya, teman-teman. Latar belakang-belakang. Latar belakang-belakang. Latar belakangnya. Nah, nanti size-nya tinggal dibesarkan aja. Set. Tuh, menghapus latar belakang background-nya. Nah, habis itu select terus di non. Nah, loh, kita udah punya nih. Sudah punya beberapa tampilan, terutama yang ini. Kita juga punya armor ini. Kita juga udah punya potret prianya. Nah, sekarang potret prianya aku pengen ngambil wajahnya aja. Jadi tinggal pakai ini. Aku potong nih dia. Oh, dipotong. Nah, cara motongnya pelan-pelan aja. Segini. Set, set. Nah, terus sampai ke sini. Nah, CTRL C, CTRL V. Lihat nih. Set. Nah, aku dapat potret wajah dia. Nah, sekarang aku klik yang ini. Aku non dulu, di-select di non. Biar tidak ada garis-garisnya. Nah, yang ini aku pengen hapus latar belakang dianya dulu. Supaya kita dapetin wajahnya aja. Kita pakai Fuzi Select. Select bagian yang tidak perlu. Terus kita hapus. Pakai penghapus. Set. Nah, select di non. Terus kita ratain nih bagian bawah-bawahnya pakai ini. Oh, terlalu besar size-nya. Kecilin dikit. Set. Nah, dia rasa-rasa misalkan udah cukup segini. Nah, sekarang kita copy bagian kepalanya di C, CTRL C, terus kita paste di bagian sini. Misal, kita scale dulu, kecilkan. Nah, kita kecilkan sekitaran segini. Enter. Terus kita tambahkan. CTRL V. Nah, kepalanya terlalu besar. Kecilkan saja. Edit. Atau yang namanya itu ini. Scale tool. Kecilkan lagi. Sekitaran Wow, tidak ada lehernya. Tidak ada lehernya. Wait. Tidak ada lehernya. Nah, segini nih dicocok tuh. Di rasa-rasa. Oh, kekecilan. Malah. Di scale lagi. Si bagian kepalanya.
Ke atasan dikit. Nah, ini dia yang bagian yang namanya retouching. Sekarang kita retouch. Smooth atau clone. Kita clone. Kita clone. Size-nya dikecilkan dulu. Nah, ini dia. Nah, clone gambarnya. Habis di clone sudah tambahin kita pakai smooth. Size-nya gede gini. Hardness. Kak, kalau misalnya kita mau taruh ke tempat kayak misalnya hutan gitu, Hmm? kita bisa taruh orangnya di baju dulu habis itu ke hutan nggak? Gimana? Maksudnya langsung di hutan. Ini kayak kakak ini kan ditaruh ke bajunya dulu baru ke hutan. Oh, Terus bisa nanti dong. bisa dipindahin ke hutan. Bisa dong. Di copy layarnya. Kayak gini nih. Ctrl C, Oh, misal Ctrl C ke hutan, Ctrl V. Tuh, bisa di scale. bisa dong. Kak, tolong dong aku juga belum bisa. Aku belum agak ngerti cara buat nambahin kepala ke baju. Oh, nambahin kepalanya ke baju. Nih, aku ajarin. Aku ajarin dulu. Aku hapus dulu ya. Ini aku contoh aja. Ini aku contoh. Ini aku delete. Cara nambahin kepala atau misalnya potret manusianya itu ke bajunya ya. Misal bajunya yang mau yang ini ataupun yang ini ya. Itu bisa. Caranya itu seperti ini. Nah, nih Shakira. Caranya itu seperti materi kemarin. Caranya kalian pakai yang namanya lasso, pre-select tool. Terus kalian potong. Set gitu. Kayak gini. Gak apa-apa kalau misalnya keluar garis. Nanti bisa dirapihkan. Se apa ya namanya itu? Dikira-kira aja. Misal segini sampai segini nih. Nah, habis itu garisnya ditemuin. Shakira. Tuh. Nah, itu kan udah keselek kayak gini ya, Shakira. Habis itu Ya, klik yang namanya CTRL plus C, habis itu CTRL plus V. Jadi copy paste bentuk. Nah, terus ganti sama yang namanya move tool. Nah, ini kan ada yang keselect tuh, ada yang garis-garis nih, putus-putus, tek 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 lagi gerak. Ini tinggal kamu klik kiri tahan, geser. Tuh, dapat kepalanya. Nah, nanti kalau kepalanya udah dapet, kita udah enak nih ngeditnya. Ngedit supaya yang namanya kepalanya ini kita hapus latar belakangnya terus kita rapihin nih area-area yang udah dipotong. Kayak nge-smoothing. Nah, habis itu kita jangan lupa klik yang namanya select terus di none atau shift CTRL A. Nih, aku nggak pakai select tapi pakai tools cepetnya yang tadi namanya shift CTRL A. Shift CTRL sama A. Nah, hilang kan garis-garisnya? Setelah kayak gini, kita bisa geser gambarnya agak ke bawah supaya kita enak buat edit kepala yang udah kita select atau kita ambil. Nah, kalau udah kayak gini, kita pengen hapus latar belakang dia nih, masih ada di belakang ini yang abu-abu. Nah, yang abu-abunya klik yang namanya Fuzi Select Tool sekali, terus di select. Set. Nah, kalau ininya nggak full, kalian tinggal mainin yang namanya threshold. Kalau thresholdnya kekecilan, dia nggak mungkin full. Biasanya itu terjadi kalau misalnya latar belakangnya nggak satu warna. Gitu ya. Jadi threshold ini tingkat ketajaman dia buat nyeleknya. Semakin tinggi, semakin banyak yang keselek. Tuh. Sampai full muka. Semakin kecil, tuh. Tinggal digeser-geser aja thresholdnya. Sampai benar-benar keselek cuman di luarnya aja. Nih, set. Keselek lagi. Nah, masih kepotong, kecilin lagi.
Udah pas. Sekarang ganti toolnya jadi yang namanya penghapus. Erase. Nah, erase-nya kekecilan. Naikin size-nya. Tuh, udah besar. Biar apa? Biarin. Ngeng. Tuh, kehapus semua kan? Nah, kalau udah, biasakan jangan lupa Shift Ctrl A. Untuk di non penselekan atau yang istilahnya menggaris putus-putusnya biar hilang. Soalnya kalau masih di area itu nanti ngeditnya bakalan berantakan. Gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini kan enak. Sekarang kita rapihkan aja bagian yang kurang rapi nih yang dipotong sini. Pakai erase. Kecilin, di zoom, kita hapus dikit-dikit. Tuh. Gimana? Syakira? Bisa? Aku nggak bisa. Nggak bisa? Tapi Oke, ini kita aku lupa. gantian share screen-nya. Sambil Syakira, nanti yang lain. Wait ya, kita satu-satu dulu. Nah, Syakira boleh share screen? Oke, Ini Syakira gimana? Habis di itu non dulu. Di non, select, non. Nah, sekarang Syakira pakai yang namanya lasso. Yang gambarnya lasso. Diklik sekali. Nah, terus dipotongnya, nah jangan ikutin garis seperti itu. Motongnya nggak kayak gitu. Oke? oh, Ya. Nah, diganti lagi di non, pakai non. Nah, sekarang potongnya dari atas ujung kayak motong kepala gini, set. Nah, tinggal dipotong sampai kemana? Misal sampai tenggorokannya. Nah, terus arahin ke, dah, lepas. Nah, sekarang Shakira klik yang namanya CTRL plus C. Jangan pakai fuzi dulu. CTRL C, CTRL V, copy paste. Dah, lihat nih di sini sebentar. Jangan kemana-mana dulu kursornya. Perhatikan di sini, lihat tuh di kanan bawah. Itu udah ke copy tuh. Sekarang Shakira ganti toolnya ke move tool. Nah, terus yang di sini kepalanya geser ke kiri. Nah, tuh ke copy. Wah, sudah ke copy. ke Naikin ke atas. atas. Nah, sekarang baru boleh sama Shakira di non dulu. Di non. Kecilin dulu. Oh, boleh. Silakan. Klik non. Jangan lupa di non. Udah? Nah, sekarang sama Shakira gambar yang tengah ini biar mudah, yang ini ke bawahin dulu. Yang ini nih, gambar utama yang gede nih, ke bawahin dulu. Biar nanti kita ngedit yang gede ini, yang kecil ini, biar mudah. Nah, kan lebih enak ya. Nah, sekarang pakai Fuzi Tool. Fuzi Tool yang kayak itu atas. Nah, sekarang Shakira lihat nih di Fuzi Tool ada yang namanya threshold kan? Tuh di kirinya. Itu tingkat ketajaman dia selectnya. Itu kecil aja nggak apa-apa atau mau disedengin dikit. Nah, terus habis itu Shakira klik di sekitar sini. Tuh, udah keselek kan? Nah, ini kuping ke bawah tuh. Kupingnya kena. Sekarang thresholdnya kecilin. Thresholdnya dikecilin. Nah, kupingnya udah nggak kena nih. Sekarang Shakira tinggal pakai penghapus. Klik penghapus sekarang. Ganti toolnya ke penghapus. Nah, sekarang size penghapusnya gedein. Size. Nah, sekarang boleh deh dihapus tuh latarnya. Nah, tuh lebih enak ya. Gitu. Oke, udah tinggal pakai yang tadi. Kira-kirain aja. Yang mana nih? Wah, Gimana? pakai tinggal dirapihin. Nah, Ditaruh ke bajunya dulu gimana? kalau udah di non dulu, di non. Jangan lupa di non. Select non. Pak, Iya, Karlin, kenapa? ini aku udah selesai mau share screen kayak gini bukan? Ah, Boleh? wait. Setelah Sakira. Wah, oke Karlin. Aku tampung. Nah, sekarang Sakira mau ngapain? Pindahin kepalanya ke mana? Baju. Ke baju. Di copy caranya. Hmm, CTRL C,
Terus dipaste di baju. Ke baju sekarang, layar baju. Sekarang CTRL-V di situ. Nah, bajunya dikecilin. Bajunya dikecilin pakai scale. Nah, diturunin dulu boleh. Dikecilin boleh. Nah, ini nggak bisa kan? Bajunya nggak bisa di itu malah kepala. Tahu nggak di mana caranya? Enggak. Kira klik dulu layer yang di bawah. Nih, yang di sini nih. Paste layer. Ini kanan, kanan bawah. Saya kira. Klik dulu yang area baju. Nah, sekarang klik yang scale. Nah, baru bisa kan? Tuh, set. Nah, itu dia cara tekniknya. Nah, cara mindahin kepala. Select lagi yang kepalanya dulu. Ganti layar kepala di atasnya. Nah, sekarang geser. Nah, terus di scale. Udah bisa tuh, karena ini layar kepala. Nah, lebih enak kan? Itu namanya mainin layer. Biar apa? Biar nggak gerak semuanya. Nah, wih, udah keren nih. Nah, terus tinggal latar belakangnya dihapus-hapusin pakai Fuzzy Tool. Tapi jangan lupa ya, diganti oleh Shakira. Tahu nggak cara ini? Zoom in, zoom out, tapi tidak pakai yang tadi. Ngeklik kayak gitu. Shakira pakai ini, CTRL scroll. CTRL scroll. Hmm, di mouse. Jadi gini, aku kasih perandaian seperti ini. Di mouse itu kan bentuknya gini ya, mouse. Nih, ya nggak? Tuh. Di mouse kan ada yang scroller nih, yang tengah itu. Ya kan? Iya. Nah, yang ini dimajuin atau dimundurkan sambil tekan CTRL. Tuh, jadi lebih enak ya. Nah, oke. Saya kira udah bisa aku stop share screen ya. Nah, sekarang Karlin, tadi gimana? Mau ditunjukin? Ada Karlin? Loh, hilang. Sebentar, Kak. Oke, oke. Loh, Eh, oke. Loh, Azam Fatur Rahman kemana nih? Oke. Gimana yang lain? Selain ada kendala? Woi, kayak gini. mana tuh? Coba di zoom out. Bisa nggak? Mana? Zoom out. Bisa dong. Wih, udah keren nih. Kamu pakai Ibis ya? Iya. Iya. Tuh kan, ada yang jago Ibis. Kayak gitu. Jadi bisa pakai aplikasi lain. Pemainan layarnya juga udah bisa ya? Keren, keren, keren. Udah. Berarti tinggal ekspor ya, Kak? Iya, kalau misalnya udah cukup. Sudah cukup segitu? Iya, udah. Ya, Kasih oke. Yoi, sama-sama. Udah ya. cara stop. Oh, Cara ini udah. stopnya biar aku aja. Udah bisa. Kasih. Oke. Ada lagi yang kendala? Ada teman-teman? Ada yang kendala? Ini buat hapus layer backgroundnya Oh, gimana? hapus background yang mana tuh? Hapus background bajunya. Coba Pas share itu, screen. pas itu. Coba di share screen. Ini loh backgroundnya. Oh, itu caranya mudah. Coba kamu pakai Fuzzy Tool yang tadi. Jangan digeser-geser dulu. Biarkan aja di tempat tadi. Hmm, Nah, udah paham banget ya. Saya kira nih. Pakai Fuzzy Tool, di select pelan-pelan. Nah, coba diarahkan ke backgroundnya. nggak bisa. Gak mau ya. Layarnya salah. Klik dulu layar bajunya. Oh iya lupa. Nah, coba sekarang. Nah, Mukanya ikut gak?
Enggak ya? Nggak kena, karena kita seleksi bajunya. Coba sekarang pakai penghapus. Gedean. Nggak apa-apa, gede juga. Dijajal dulu. Nanti habis itu kita tinggal ratain. Ini kok nggak bisa? Nanti, kalau misalnya udah semua. Nah, sekarang coba Shakira non, klik non dulu. Di non, select, non, udah? Ya, Oh ya? Di undo-undo. Nah, atau aku ada cara lain. Nih, kayak gini. Kalau misalnya backgroundnya kayak gitu. Aku ada cara lain. Mau dilihat nggak? Di share screenku boleh. nih. Caranya. Ini di stop share dulu. Ya, stop share screen dulu. Nih, aku ada cara yang kayak punyanya Shakira nih. Cara hapus latar belakang kalau latar belakangnya itu ramai. Nah, nih bentar. Aku gantian share screen dulu. Aku delete layer. Nah, terus aku share screen. Share. Aku ke Pinterest. Tadi itu kalau nggak salah, hmm, konsep armor, naik. Nah ini dia. Terus dia latar belakangnya itu rame ya, kayak punyanya Shakira, dan itu bukan satu warna, ya nggak? Nggak satu warna tuh, kulihat. Nah kalau modelannya seperti itu, berarti yang kita lakukan adalah edit atau erase-nya. Nih, misalnya ini nih, rame banget nih background-nya. Aku copy, masukin ke Gims. Tapi sekarang aku pengen hapus biar kayak Shakira nih. Nah, kalau yang modelnya begini Shakira, itu kita nggak bisa pakai Fuzi Tool, tapi erase dulu sisi-sisinya. Pakai size. Langsung penghapus aja, langsung pakai penghapus. Dihapus sisi-sisinya. Tuh, kayak gini. Biar menyisahkan sedikit dari dia. Nah, ini aku hapus dulu nih. Aku hapus dulu. Aku hapus, jangan sampai kena bagian utama si bajunya. Nah, kayak gini nih tekniknya. Tuh, dihapus dulu sampai benar-benar nyisahin sisi-sisinya doang. Sudut-sudut yang kecil ini nih. Ntar, size-nya aku kecilin. Nah, kayak gini nih. Set. Nah, tuh. Sampai benar-benar cuma nyisahin sudut kecil. Kayak gitu tuh. Coba dulu. Hmm, hapus samping-sampingnya nih. Hapus sampingnya. Ups, kena dia. Nah, kayak gini ya. Nih, misalkan udah nih, tinggal sisinya. Ini lebih enak lagi nanti pakai Fuji Tool-nya. Set, tuh, terus menghapus. Terusnya gedein. Oh, jadi sisanya segini. Terus select di non untuk lihat hasilnya. Nah, lo tinggal dikit nih, masih ada sisa-sisa yang kecil tadi ya. Mirip banget nih kayak punya kamu. Tinggal dikecilin aja, terus kita hapus sisa-sisanya gitu, saya kira. No, kayak gini. Kira udah pamit tuh. Tuh. Belum. Nah, coba Gimana? pamit Saya lagi kira. sih. Ini harus foto dulu. Oke? Dah. Itu adalah caranya. Aku Nah, mau les lain. oh mau slide Ini lain. supaya di save supaya bisa dilanjutin kapan-kapan gimana? Oh, Save di ini kita gamenya. udah mau selesai juga. Udah 9.30 kita foto bersama dulu. Oh, Sudah 9.30 soalnya. Nah, lesnya sudah selesai. Oke, aku iteration ya sebelum penutupan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain boleh ditanya ke grup. Yang nggak kebagian itu jadinya gimana? Minggu depan kita lanjut. Masih Oh. sama. Terus, Oke terus ya, kita berarti saya kerjakan. nggak usah presentasi ya, Kak? Oke, nggak apa-apa. Oke, itu dia
buat hari ini jangan lupa dikerjakan ya tugas yang tadi. Kalau ada pertanyaan lain atau misalnya ada kendala lain boleh ditanyakan ke aku. Kita ketemu lagi di minggu depan. Yuk kita foto bersama dulu. Mana ini Anin? Aku habis ini mau nanya, Oh boleh kalau mau nanya. Anin? cara save-nya gimana? Cara save-nya nanti aku jelasin habis ini. Yuk kita foto dulu penutupan. 9.30. 1, 2, 3. Oke, itu dia. Oke Kak, berarti saya ini nggak usah presentasi atau gimana? Minggu Enggak depan apa-apa, aja. enggak presentasi. Nanti minggu depan kita bakalan cek lagi. Oh, oke. Ini cara Oke. save-nya gimana? Cara save-nya, file, save. Save as atau save aja? Save as dong. Habis itu kita namain. Namain, betul. Namain satu persatu. Oke? Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Ada pertanyaan lain sebelum aku tutup? Enggak sih Kak, Tidak ada. palingan Oke, mantap. Kita ketemu lagi saya minggu buatnya depan di dengan Bispen ya pertemuan Kak ya. 3D Ya. yang baru dan juga kita ulas yang belum selesai itu. Oke, itu saja.